Selanjutnya kita akan menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya perkembangan perdagangan hingga saat ini bersama Christo Suryokusumo dan juru kamera Irham Andre Aji serta Andini Anissa. Christo, bagaimana kinerja perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia saat ini, Christo? Ya, Eliza, menjelang penutupan perdagangan pada hari ini, saat ini indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia dapat dilaporkan masih dalam zona merah atau masih melemah, dan saat ini saya akan mengajak Anda langsung untuk melihat bagaimana indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada pukul 3:30 sore ini, dan terlihat juga di layar bahwa saat ini IHSG berada di level 4.690 dan masih berada di zona merah dengan pelemahan sebanyak 4,48% atau sebanyak 220 basis poin. Sementara untuk volume perdagangan saat ini IHSG sudah mencatatkan ada kurang lebih 5.200 miliar lembar saham ini yang sudah yang ada di Bursa Efek Indonesia hingga sore hari ini. Sementara untuk nilai transaksi perdagangannya sendiri tercatat sudah mencapai 5,674 triliun rupiah, dan juga untuk frekuensi perdagangannya saat ini tercatat sudah ada 378.000 kali transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Dan juga Eliza dapat dilaporkan bahwa tadi memang pada pukul 9 pagi IHSG dibuka pada zona hijau di level 4.000, sekitar level 4.900. Namun hingga penutupan ataupun pembukaan sesi perdagangan kedua ini, IHSG dapat dilaporkan ini terus mengalami penurunan, dan hingga saat ini penurunannya sudah mencapai 4,4%. Eliza. Ya, Christo, lalu seperti apa dampak keputusan The Fed terhadap IHSG untuk hari ini? Ya, baik Eliza, dampak keputusan The Fed ini menjadi salah satu sentimen yang membuat IHSG hari ini dalam kondisi melemah, dan juga salah satu keputusan ataupun kebijakan The Fed yang diambil yang membuat IHSG ini menurun, salah satunya adalah langkah Bank Sentral Amerika atau The Federal Reserve ini yang memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan mendekati 0 pada hari Minggu kemarin, dan juga Fed Fund Rate ini dipangkas di antara 0% hingga 0,25%, di mana sebelumnya The Fed juga sudah memangkas bunga acuannya sebesar 0,5% menjadi 1% hingga 1,25% pada awal bulan ini. Dan juga pemotongan suku bunga ini juga lebih cepat dari dugaan awal. Ini dirancang untuk mencegah kredit macet dan gangguan pasar keuangan. Dan begitu juga memang Eliza, dengan adanya penurunan suku bunga ini diharapkan dapat menjaga lapangan kerja dan stabilitas harga. Namun hal ini justru membuat para pelaku pasar dan juga investor cenderung ingin melihat dan mengamati dampak dari virus corona ini untuk mencapai puncaknya hingga pada akhirnya virus corona ini yang dimana sejak beberapa hari lalu sendiri menjadi salah satu sentimen negatif di sejumlah pasar ini dapat selesai. Eliza. Christo, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Christo Suryokusumo dan juru kamera Irham Andre Aji serta Andini Anissa melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.